dirampok pada saat itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Ya. Beliau adalah Sunan Makhdum Ibrahim yang tadi kalian sebut dengan istilah Sunan Kalijogo. Ini jalan hidayahnya daripada seorang Sunan Kalijogo. Awal pertama mendapatkan hidayah itu begitu. Allah memberikan petunjuk melalui Sunan Bonang, perjalanan melintas di tengah hutan, kemudian dicegatlah oleh seseorang yang pada saat itu namanya Brandal Lukojoyo. Brandal Lukojoyo ini terkenal dengan sebutan orang yang sangat pemberani dan tidak ada satupun orang yang berani. Keras, sakti, dan baik hati. Loh ini loh, keras, sakti tapi baik hati. Hasil rampokannya bukan untuk dimakan sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada orang miskin. Waktu di tengah hutan dihalangilah jalannya, kemudian ditawan. Wahai Pak Tua, apa yang kamu bawa? Pada saat itu Sunan Bonang yang kebetulan dilihatnya seperti orang tua ini membawa perbekalan layaknya orang yang bepergian jauh membawa bekal. Dikiranya yang dibawa ini emas permata atau mutiara yang sangat berharga dan harganya nggak kaleng-kaleng lagi, ya. Di atas rata-rata. Pak Tua, saya mau apa yang kamu bawa itu serahkan kepada saya. Ini kata Brandal Lukojoyo. Apa bilangnya Sunan Bonang? Nak, ini cuma pakaian. Buat apa? Enggak. Itu pasti perhiasan. Yang kamu bawa pasti perhiasan. Nah, sudah saya bilang ini pakaian bukan perhiasan. Tiba-tiba Sunan Bonang ini menunjuk ke arah salah satu pohon yang di atasnya pohon itu ada buah yang namanya apa? Olang kaling, ya. Yang buahnya bergerombol-gerombol begitu di atas, kemudian ditunjuk, oh ternyata kamu minta perhiasan. Kalau kamu minta perhiasan, itu loh, lihat di atas itu, ya, di atas itu emas. Yang ditunjuk oleh Sunan Bonang, seketika pohon buah itu berubah menjadi emas. Insya Allah kalau ada dari kalian yang punya kesaktian kayak itu, kayaknya nggak usah kerja. Ines nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Kalau bisa main tunjuk jadi perhiasan. Kamu jangan macam-macam, jadi emas, langsung jadi emas. Wah, dari Jawa Ines pulang ke sana punya ilmu kayak gitu luar biasa. Ada pisang ditunjuk, pisang emas, ya jadi emas. Loh. Ada kelapa tunjuk, kelapa emas, jadi emas. Jambu mente tunjuk, jambu mente emas, emas. Lho adi umpama duwe ngono. Masya Allah di gak usah kerja sampean. Kabeh mau duding. Omah mau duding. Rumah emas, pisang emas, padi emas, pring emas. Barang didol ora payu. Ini kesaktian waktu itu yang dipertunjukkan oleh Sunan Bonang. Apa reaksinya Brandal Lukajaya pada saat itu? Seketika melihat pohon yang buahnya ada berubah menjadi emas, tidak langsung berpikir tawanan dilepaskan begitu saja.
Tapi Brandal Lukajaya masih berpikir, oh orang ini berarti bukan orang sembarangan, bisa main tunjuk sesuatu berubah menjadi emas. Kalau saya ambil emasnya, orang ini hilang, emas akan habis. Tapi kalau saya perhatikan, yang bikin sakti itu tongkatnya yang dipakai nunjuk itu. Nah, Sunan Brandal Lukajaya sudah punya pemikiran yang membuat sakti semua bisa berubah menjadi emas, itu adalah tongkatnya. Sehingga teralih tujuan, ya, beralihnya fokus untuk minta apa yang dibawa, minta perhiasan, beralih kepada tongkat. Pak Tua, saya sudah nggak mau lagi perhiasan. Loh, katanya tadi kamu minta perhiasan. Sudah saya tunjukkan, itu loh perhiasan. Sekarang kok nggak mau? Lah maunya kamu apa? Pak Tua, sekarang mau tidak mau? Aku minta tongkatmu. Nah, kamu ini kok aneh. Tadi katanya minta emas, sekarang malah minta tongkat. Tongkat ini kayu, nak. Enggak apa-apa, tongkat ini kayu. Enggak ada harganya. Enggak, saya minta tongkat kamu. Karena saya yakin tongkat kamu itulah yang sakti, bisa merubah segala sesuatu menjadi emas. Akhirnya apa? Kata Sunan Bonang, dengan seizin Allah tongkat itu ditancapkan, ya, ditancapkan. Paham di? Mancap. Ya udah nak, kalau kamu mau silahkan diambil. Begitu dipegang tongkat ini, ternyata nggak bisa lepas. Wah, luar biasa ini. Tongkat dipegang nggak bisa lepas sampai beberapa tahun ini. Akhirnya jadilah fakta sejarah, Sunan Kalijaga harus menunggu tongkat yang tercancap, tidak bisa bergeming kemana-mana. Sambil sebelum lalu Sunan Bonang berkata, wahai anak muda, jangan kamu tinggalkan tempat ini dan jangan kamu tinggalkan tongkat ini sebelum saya datang ke sini lagi. 3 tahun lebih. Coba teman. 3 tahun tirakat lebih hanya menunggu tongkat. Kuat teman. Kuat di. Gawa tongkatmu tok wae kewan ya. Umumora kantil nus coplok tongkatmu, iya toh? Ini 3 tahun enggak main-main. Di tepi sungai. Sudah situasinya di tepi sungai, yang harus ditunggu ini semak belukar semua. Luar biasa ini. Kalau orang nggak betul-betul dapat hidayah Allah, nggak mungkin ini mau, nggak mungkin. Coba Ines saja bayangkan, misalnya disuruh Mbak Ita, Nes, ambilkan makanan di sawah yang di dekat sungai. Terus nanti kalau ketemu, kamu jangan langsung pulang, tunggu Mbak Ita datang. Sekitar 7 jaman nanti saya nyampe ke sana. Kata Ines, waduh, kalau saya harus di pinggir sungai sendirian, gimana nasib saya? Sementara sungai lagi banjir. Berani berangkat? Gak berani. Gak berani. Tapi Sunan Kalijogo, Raden Syahid atau Brandal Lukajaya berani. Karena mendapat hidayah dari Allah. Nah seperti itu pelajaran pertama. Tirakat hampir 3 tahun lebih. Kemudian Sunan Bonang suatu ketika teringat kembali tongkat yang disuruh jaga oleh anak muda bernama Brandal
Jaya. Disambangi maneh, ternyata di situ sudah berubah total. Yang awalnya tanah terlihat belum begitu rindang, akhirnya sudah ditumbuhi bambu-bambu yang luar biasa. Sudah gak kelihatan ini Branda Lokojoyo ini. Ya, disitulah akhirnya yang namanya seorang wali punya karomah. Kalau Nabi punya mukjizat. Kalau Nabi punya mukjizat, kalau wali punya karomah. Kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang yang mungkin sulit ditandingi oleh orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Akhirnya ada karomah di situ. Dieluslah badannya, dicari sosoknya, kemudian ketemu, dibersihkan perlahan. Sudah gak punya kekuatan apa-apa ini, gak punya kekuatan apa-apa. Sudah menyatu dengan tongkatnya dipegang ini. Ibaratnya wong wis nemplek-plek, wis kelet. Rambut yang awalnya pendek menjadi seikal begini, panjang. Setelah bersih diadzani. Diadzani. Maka ini pelajaran sangat berharga dari seorang wali padahal ini. Ya, dari seorang wali. Adzan itu penting. Makanya tradisi orang Jawa, adzan itu istimewa sekali. Sampeyan delok ana wong mati, adzan. Apa ning ngubur, adzan. Mau keluar dari makam, mau keluar dari lahat itu makam, dia qomat juga. Habis adzan kemudian qomat. Kalau ada yang mau menjalankan sholat 5 waktu, adzan juga. Ada bayi yang lahir, adzan juga. Loh, mau berangkat haji umroh, adzan juga. Mau berangkat sholat Jumat, adzan juga. Bahkan ada angin ribut sekaligus, itu adzan. Di Jambi sama ya Neza? Jambi. Kamu pernah tahu ketika ada suasana angin ribut, kemudian warganya pada menyuarakan azan? Ada di sana? Enggak tahu. Enggak pernah tahu hujan dengan angin ribut. Enggak tahu. Lah taune sampean opo? Enggak tahu apa-apa. Masa enggak pernah? Selama di Jambi itu loh, gak pernah ada hujan angin. Ada. Ketika seperti itu terjadi, ada yang azan gak? Ada. Di depan-depan rumahnya ada. Gak ada. Masya Allah. Kalau di Jawa semuanya begitu. Angin gitu ya, ribut. Hutan karuan, barat. Di depan pintu kita mengumandangkan azan. Agar apa? Agar diberi keselamatan oleh Allah. Begitu. Jadi azan itu luar biasa. Ketika sudah ketemu diadzani, dibersihkan diadzani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzannya biasa. Ora kaya adzan salat. Nah, adzan salat kudu banter. Ya. Adzan salat kudu banter. Adzan bayi yang baru dilahirkan kalem, ojo banter-banter. Bayi baru lahir, calon seorang ayah ini langsung mengumandangkan azan di telinga sebelah kanan, kemudian dikomati sebelah kiri, tapi ojo banter-banter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Opo? Anaknya yang jumbul biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalem ya. Deleng-elengun. Ya, kalau besok sama tumbuh dewasa begitu adanya kalem.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek, kalem. Ya. Gak usah terlalu panjang. Nanti kalau dipanjangkan kasihan bayinya, belum terkena air susu, air mata. Apa air mata? Mencah cilik kok kena air mata, air susu. Dari seorang ibunya, kasihan kalau terlalu panjang. Ngandani bayi sak jam. Ya mati teman bayi ini. Nah, begitu. Akhirnya dibersihkan semua. Beranda Lukojaya akhirnya sadar dengan izin Allah, langsung memeluk seorang Sunan Bonang dan minta untuk diangkat menjadi murid. Nah, dari situlah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Orang yang dekat dengan Allah, apapun yang dia miliki itu semua ada ikhtiarnya. Dadi ketoke Sunan Kalijaga topo tok mari tangi dadi murid wis sakti mandraguna, itu juga ikhtiar usaha. Aja kok potong ceritane empek enake tok, tapi ikhtiare sampean ora. Mbah Yai ka lho biyen lho kudu roh ngono iku, aja dipotong. Akhirnya sampean ngendelno, ra sekolah ya wis, sing penting meneh ulangan iso nggarap, oleh nilai apik. Lah ini namanya bukan ikhtiar. Wali saja ikhtiar. Ya. Maka kemarin saya himbau, ya. Saya himbau ke wali murid untuk kelas 9, tolong yang betul-betul serius. Nah, karena nanti sistemnya ujian ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Ya. Bayangkan untuk kegiatan Ramadan saja, ini metodenya sangat unik dan berubah. Besok Ramadan itu kalian bukan libur, tapi belajar di rumah. 1 minggu sebelum puasa, 3 hari sebelum puasa, dan 5 hari setelah puasa, ini kamu harus belajar di rumah. Tetap masuk. Artinya apa? Absensi kita jalankan. Kita absen dari sekolah. Kalau sampean betul-betul masuk. Nanti gimana caranya? Ada sistem aplikasi yang akan memonitoring. Tuh, gak main-main. Ada yang akan memonitoring. Ines ini belajar betul apa enggak? Tahu kita. Jam 7 sampai jam 11. Belajar betul enggak ini Ines ini? Kalau enggak belajar, maka akan muncul yang namanya presentase tidak belajar. Kalau di absen berarti tidak masuk. Kemudian setelah itu full masuk di bulan suci Ramadan 2 minggu. Ya, 2 minggu. Ini full masuk. Dan masuknya tidak memberlakukan kegiatan KBM seperti biasa. Pakai LKS ini, ya. Pakai LKS itu, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan seterusnya. Enggak. Nanti dirubah. Pelajarannya nama tetap sama. Misalnya hari apa ini? Hari Kamis. Materi SKI misalnya. Maka SKI tetap harus masuk. Cuma nanti gurunya akan memberikan materi sesuai dengan SKI yang hubungannya dengan masalah puasa. Bagaimana bentuk materinya? Ya terserah gurunya nanti. Artinya sampean harus siapkan buku khusus untuk pembelajaran di bulan Ramadan. Kalau pelajarannya 14, maka sejumlah itulah kalian harus siapkan buku 14. Kalau 14 dirasa satu halaman satu buku ini enggak menghabiskan, ya sampean bagi 2. Misalnya satu buku untuk 2. Yang di situ nanti akan termuat tanda tangan dari masing-masing guru. Ini yang penting.
Dan saya pastikan setiap guru ini akan punya jadwal memonitoring apakah kalian di rumah sholat tarawih, apakah kalian di rumah puasa, apakah kalian di rumah sholat jamaah, apakah kalian di rumah tadarus Al-Quran. Itu nanti akan dimintai laporannya dengan dibuktikan tanda tangan. Berapa hari itu? 1 bulan itu? 1 bulan Ramadan berapa hari? Nes, berapa hari? 1 bulan Ramadan berapa hari? 30. Berarti nanti sampean siap-siap tanda tangan 30 kali. Untuk bukti kalau kegiatan Ramadan jalan. Paham ya? Paham? Setelah lebaran nanti ada jeda 7 hari ini libur. Hari yang ke-8 baru masuk sekolah aktif. Apa Ines kira-kira mau sambang dulu ya? Sambang pulang? Enggak? Enggak. Nah, itu libur panjang juga lumayan ya. Jadi 2 minggu di bulan Ramadan itu masuk efektif ya, masuk efektif. Kalau 31 dikurangi 14 hari berarti masih berapa hari itu? Masih 16 hari. 16 hari ditambah 8 hari berapa itu? Berapa Nes? Nah, bisa sebanyak itu. Kalian belajar di rumah. Artinya kalau mau ke Surabaya, ke Gresik, ke keluarga Jombang, ke keluarga Jakarta, ke keluarga Jambi, sangat leluasa sekali. Kali ya, kali itu. Kalau kali ada Nes, ya. Kalau ada keinginan ke sana monggo, apa-apa. Terbangnya 2 jam ya kan? Berarti 1 hari perjalanan. Udah. Tapi balik mana? Nanti ujiannya belum selesai. Kalian kan belum ujian. Nah ini belum apa-apa, ini belum ujian. Nanti masuk di bulan 3 baru mulai ujian. Bulan 3 itu baru mulai ujian. Ujian akhir madrasah. Yang dalam hal ini karena kita ada di naungan Nahdlatul Ulama, maka namanya ujian ma'arif. Nanti setelah ujian itu kita akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan hasil kelulusan kita, nilai yang kita peroleh dengan istilah ijazah ma'arif. Nanti setelah lebaran kita tancap gas lagi untuk ujian nasional atau yang disebut dengan UNAMBK atau ANBK. Nah barangkali di sela-sela itu Ines punya harapan ingin sambang dan lain sebagainya, ya monggo. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan belum pernah juga puasa Ramadan di Jawa ya kan. Nah nanti kayak apa suasananya biar tahu. Sudah jauh-jauh dari Jambi, nggak tahu persis suasana di Jawa, akhirnya pulang nggak bisa cerita. Gimana nih ceritanya di sana? Bu, siji loro telu papat. Nggak bisa ceritakan ya Eman juga. Pokoknya dipahami dulu di sini. Ini seputar Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Kemudian yang kelima Raden Paku, ya, atau Raden Ainul Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Julukan Sunan Giri itu banyak. Ada Raden Paku, ada Raden Samudra. Tuh, ya. Raden Paku, ada Raden Samudra. Itu julukannya. Memang sejarahnya juga panjang sekali. Sunan Giri itu mencari ilmunya itu menyeberang lautan. Maka dijuluki Joko Samudro, Raden Samudro. Ya kayak Ines ini kan perjalanannya panjang, melintas lautan. Kayak begitu. Cuma dulu Sunan Giri ada yang aneh. Kejadian aneh itu ada.
Ketika mau berangkat mondok, mau berangkat ngaji, bilang sama ibunya, "Bu, saya minta kiriman beras. Saya minta dibawakan beras." Barang wis ya, nggawa beras akeh, nok tengah dalan berasnya didum-dumno. Di tengah perjalanan saat menyandar kapal sambil istirahat, beras ini dibagi-bagikan. Coba setelah habis dibagi, anak buahnya dari ibunya Sunan Giri ini diminta untuk memasukkan pasir ke dalam kapal. Begitu sudah mendarat, ternyata pasir ini berubah menjadi beras lagi. Kalau Ines bisa seperti itu, ya sakti juga. Kalau bisa, kalau nggak bisa berarti belum sakti. Wes hebat tenanan iso ngono. Adi iso ngono. Jos jempol. Pasir disulap jadi beras. Loh, ini bukan main sulap, ini betulan. Jadi beras betulan. Itu kehebatan Sunan Samudra. Kenapa disebut Samudra? Ada lagi julukan Sunan Paku, Raden Paku. Kenapa disebut Raden Paku? Karena Sunan Giri punya kelebihan yang unik yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Salah satunya bisa membuat wayang, ya, pewayangan yang sampai hari ini masih diabadikan seperti itu. Kemudian yang keenam, Raden Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat, adanya di Lamongan. Nah, Sunan Derajat itu di Lamongan. Kemudian kalau Raden Ainul Yakin tadi adanya di Gresik. Kemudian Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Di mana ini? Jawa Tengah. Sunan Kudus itu Jawa Tengah. Raden Said, Raden Prawoto atau Sunan Muria. Ini juga ada di Jawa Tengah. Insya Allah yang tidak lama besok bulan 2 NU akan mengadakan ziarah ke Jawa Tengah termasuk Sunan Muria dan Sunan Kudus. Ya, tarifnya 165. Itu perjalanan 1 hari 1 malam, makan 1 kali. Itu di wilayah Jawa Tengah. Sunan Muria itu yang ketinggian naiknya sekitar 2 kilo perjalanan kaki. Kalau kamu fisiknya nggak betul-betul sehat, nggak betul-betul kuat, nggak mungkin bisa ya, jalan sampai ke atas. Jadi mendaki gunung itu ketinggian kurang lebih 2 kilo lebih. Kalau Sunan Giri hanya setengah kilonan ya, naiknya. Sunan Giri aja sudah sebegitu nanjaknya, belum ada apa-apanya dibanding Sunan Muria. Nanjaknya luar biasa. Dan terakhir Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini juga keberadaannya di Jawa Barat yang ada di atas pegunungan. Jadi makamnya para wali itu memang ada salah satunya yang di lereng-lereng gunung. Ini kenapa? Karena beliau riyadohnya memang dulu juga di sana. Jadi riyadohe para wali, tirakate belajare para wali ku akeh sing nang nggone panggonan sepi. Ya, akeh sing nang panggonan sepi. Makanya tempat yang sepi itu tempat yang sangat strategis untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam mengajarkan bangunlah kamu di tengah malam. Untuk apa? Untuk sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Di tengah malam yang sunyi bangunlah kamu untuk mendirikan sholat tahajud. Tujuannya apa? Agar kamu bisa berbincang-bincang, berbisik-bisik langsung dengan Allah. Gak ada pengganggu sama sekali.
nek wis bengi ku resik, pikiran tenang. Nggih. Apene ndonga nang Allah enak. Dan doa kita di tengah malam tuh ibarat sinyal langsung. Ya, enggak ada penghambat. Tapi kalau seperti ini, waktu-waktu siang begini banyak penghambat karena sana-sana banyak yang berdoa. Tapi kalau sudah di tengah malam, Masya Allah, hanya kamu yang bisa bangun malam memunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Pertanyaannya, Ines, sudah pernah belum merasakan keadaan tengah malam seperti itu? Belum sama sekali. Belum. Masya Allah. Dimulai ya. Dimulai. Maun, pernah merasakan suasana tengah malam, kemudian kamu sholat, kamu bersujud, minta doa kepada Allah, pernah? Iya, pernah. Maun, Adi, sudah pernah? Kalau belum, harus dimulai. Ya, harus dimulai. Biar kamu tahu rasanya bagaimana kalau sholat sendiri di tengah malam, keadaan sunyi, hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini ya Allah? Langsung saja bicara langsung dengan Allah. Ya Allah, kenapa hari-hari ini hatiku rasanya sakit ya Allah? No, langsung saja. Kata Allah, kenapa sakit Nes? Ya, kenapa sakit Nes? Enggak tahu ya Allah, hatiku rasanya sakit. Maun juga bisa minta kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah-Mu kepadaku ya Allah, agar kehidupanku setelah ini nanti makin tumbuh dewasa. Adi juga bisa. Ya Allah, saya ini sudah belajar ya Allah, sudah mencari ilmu, tapi kok masih enggan dan males untuk ibadah. Ngomong aja. Jadi keluhan-keluhan yang kamu rasakan itu curahkan di tengah malam dan yakinlah Allah di depan kamu. Begitu caranya. Allah di depan kita. Karena itu perintah Al-Quran. Al-Quran begitu. Kalau kamu minta kepada Allah, yakinlah Allah ada di depan kamu. Jadi langsung ngomong-ngomongan. Setelah selesai, perbanyaklah dengan membaca sholawat sampai akhirnya kamu bisa tertidur. Luar biasa kalau bisa seperti itu. Jangan malah HP-an. Wes lampune mati, suasana sunyi, wajah kamu bersinar-sinar, kena pancaran HP. Yang lihat kamar kamu juga kaget. Ini kamar kok nyala ya, ada apa? Dikirain ada batu ake yang sakti gitu loh. Ternyata begitu kamar dibuka pintunya, ada wajah yang bersinar-sinar terkena pantulan HP. Begitu ditanya, Ines masih belum tidur. Lah ini kan ya gimana? Saya kira itu untuk materi dari pelajaran Wali Songo yang patut kita contoh. Satu, para Wali Songo itu rajin sholat tahajud. Wali Songo itu rajin sholat tahajud, munajat di tengah malam. Ini yang harus kita contoh. Mulai hari ini jangan sampai terlambat. Kapan lagi kalau kita mau berubah kalau tidak dimulai dari sekarang? Manfaatkan waktu tengah malam untuk mendirikan sholat tahajud dan minta kepada Allah. Jangan untuk kita sendiri, tapi mintakan juga orang tua kita, saudara kita, nenek kakek kita yang sudah tiada. Ini dimintakan kepada Allah. Untuk yang sudah tiada dosanya diampuni. Untuk orang tua kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, rezeki yang halal, mudah mencari nafkah. Dan yang terakhir, tetap diberikan kesehatan, dijaga fisiknya. Itu harus rutin kita jalankan.
Insya Allah dengan demikian orang tua kita enak, kita pun enak dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Dirampok pada saat itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Ya. Beliau adalah Sunan Makhdum Ibrahim yang tadi kalian sebut dengan istilah Sunan Kalijogo. Ini jalan hidayahnya daripada seorang Sunan Kalijogo. Awal pertama mendapatkan hidayah itu begitu. Allah memberikan petunjuk melalui Sunan Bonang, perjalanan melintas di tengah hutan, kemudian dicegatlah oleh seseorang yang pada saat itu namanya Brandal Lukojoyo. Brandal Lukojoyo ini terkenal dengan sebutan orang yang sangat pemberani dan tidak ada satupun orang yang berani. Keras, sakti, dan baik hati. Loh ini loh, keras, sakti tapi baik hati. Hasil rampokannya bukan untuk dimakan sendiri, tapi dibagi-bagikan kepada orang miskin. Waktu di tengah hutan dihalangilah jalannya, kemudian ditawan. Wahai Pak Tua, apa yang kamu bawa? Pada saat itu Sunan Bonang yang kebetulan dilihatnya seperti orang tua ini membawa perbekalan layaknya orang yang bepergian jauh membawa bekal. Dikiranya yang dibawa ini emas permata atau mutiara yang sangat berharga dan harganya nggak kaleng-kaleng lagi, ya, di atas rata-rata. Pak Tua, saya mau apa yang kamu bawa itu serahkan kepada saya. Ini kata Brandal Lukojoyo. Apa bilangnya Sunan Bonang? Nak, ini cuma pakaian. Buat apa? Enggak, itu pasti perhiasan. Yang kamu bawa pasti perhiasan. Nah, sudah saya bilang, ini pakaian bukan perhiasan. Tiba-tiba Sunan Bonang ini menunjuk ke arah salah satu pohon yang di atasnya pohon itu ada buah yang namanya apa? Olang kaling, ya, yang buahnya bergerombol-gerombol begitu di atas, kemudian ditunjuk, oh ternyata kamu minta perhiasan. Kalau kamu minta perhiasan, itu loh, lihat di atas itu, ya, di atas itu emas. Yang ditunjuk oleh Sunan Bonang, seketika pohon buah itu berubah menjadi emas. Insya Allah kalau ada dari kalian yang punya kesaktian kayak itu, kayaknya nggak usah kerja. Ines nggak usah jauh-jauh ke Jawa. Kalau bisa main tunjuk jadi perhiasan. Kamu jangan macam-macam, jadi emas, langsung jadi emas. Wah, dari Jawa Ines pulang ke sana punya ilmu kayak gitu luar biasa. Ada pisang ditunjuk, pisang emas, ya jadi emas. Yo, ada kelapa tunjuk, kelapa emas, jadi emas. Jambu mente tunjuk, jambu mente emas, emas. Lo adi mau duwe ngono. Masya Allah di, gak usah kerja sampean. Kabeh mau duding, omah mau duding, rumah mas, pisang mas, padi mas, pring mas. Barang didol ora payu. Ini kesaktian waktu itu yang dipertunjukkan oleh Sunan Bonang. Apa reaksinya Brandal Lukajaya pada saat itu?
seketika melihat pohon yang buahnya ada berubah menjadi emas, tidak langsung berpikir tawanan dilepaskan begitu saja. Tapi Brandal Lukajaya masih berpikir, oh orang ini berarti bukan orang sembarangan, bisa main tunjuk sesuatu berubah menjadi emas. Kalau saya ambil emasnya, orang ini hilang, emas akan habis. Tapi kalau saya perhatikan, yang bikin sakti itu tongkatnya yang dipakai nunjuk itu. Nah, Sunan Brandal Lukajaya sudah punya pemikiran yang membuat sakti semua bisa berubah menjadi emas, itu adalah tongkatnya. Sehingga teralih tujuan, ya, beralihnya fokus untuk minta apa yang dibawa, minta perhiasan, beralih kepada tongkat. Pak Tua, saya sudah nggak mau lagi perhiasan. Loh, katanya tadi kamu minta perhiasan. Sudah saya tunjukkan itu loh perhiasan. Sekarang kok nggak mau? Lah maunya kamu apa? Pak Tua, sekarang mau tidak mau? Aku minta tongkatmu. Nah, kamu ini kok aneh. Tadi katanya minta emas, sekarang malah minta tongkat. Tongkat ini kayu, nak. Enggak apa-apa, tongkat ini kayu. Enggak ada harganya. Enggak, saya minta tongkat kamu. Karena saya yakin tongkat kamu itulah yang